Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi praktek administrasi negara. Jadi, praktek administrasi negara adalah karena undang-undang tidak akan pernah lengkap tanpa adanya undang-undang administrasi negara. Kemudian undang-undang yang kedua adalah undang-undang tertulis mempunyai kelemahan jangkauan yang terbatas. Jadi, mudah ketinggalan dari perkembangan dan perubahan masyarakat yang tepat. Administrasi negara dapat mengambil tindakan cepat dan penting dalam rangka pelayanan masyarakat. Jadi, sekalipun belum ada peraturannya dalam undang-undang, konvensi, jika dilakukan secara teratur tanpa keberatan, adalah undang-undang tersebut adalah selalu berkembang dan dapat mengambil tindakan dengan cepat yang telah dilakukan oleh masyarakat, bagaimana masyarakat bisa melakukan atau mentaati peraturan perundang-undangan. Secara jurisprudensi adalah, apa sih jurisprudensi itu? Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dalam dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama. Jadi jurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas yang mengerti pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jadi jurisprudensi adalah paling terkenal yang kerap dijadikan contoh adalah seperti contohnya adalah jurisprudensi mempunyai atau mencucian minyak arus listrik, itu termasuk di dalam contohnya. Kemudian penjelasan jurisprudensi adalah pengertiannya adalah fungsi tentang manfaat. Jadi jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang yang dijadikan pedoman. Dari jurisprudensi ini, putusan pengadilan yang disusun secara sistematis, ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam pengadilan, kemudian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijadikan landasan hukum. Jadi doktrin adalah ajaran hukum atau pendapat sarjana yang memiliki posisi strategis, kemudian karena menjadi sumber inspirasi para membentuk undang-undang dan dapat mendorong timbulnya para pembentuk undang-undang. Dan dapat mendorong timbulnya undang-undang ini termasuk kaidah hukum administrasi negara. Kemudian asas hukum administrasi negara di sini adalah termasuk asas legalitas. Jadi asas legalitas itu adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan materi bebas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Kemudian asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan atau wewenang hakim untuk menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh atau tidak boleh dikarenakan setiap orang sering melakukan perbuatan yang berbeda seperti ilegal dan hukumnya. Nah, jadi di sini adalah disampaikan asas legal tidak terbatas. Untuk larangan
larangan asas legalitas ini harus kita terapkan. Kemudian asas larangan, atau the Tournament Oil ini adalah termasuk tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk menyalahgunakan wewenang ini, perbuatan pejabat ini tidak boleh. Kita harus melakukan wewenang yang baik untuk masyarakat. Nah, kemudian asas larangan excess de profit ini adalah asas tidak boleh memperlakukan kewenangan dari satu oleh yang lainnya, atau disebut excess de profit. Ini kita tidak boleh melakukan fungsi dari administrasi negara. Jadi fungsi administrasi negara itu harus kita lakukan, harus kita layani sesuai dengan layanan umum secara public service. Kemudian yang keempat adalah asas persamaan. Dari asas persamaan ini adalah dilakukan bagaimana di hadapan hakim adalah asas di mana setiap orang duduk pada hukum peradilan ini sama, sejajar, tidak ada beda-bedanya. Ini adalah proses hukum. Ini menurut pasal 7, yaitu termasuk di dalam hukum HAM ya, hukum administrasi negara, termasuk hukum untuk dilakukan oleh pemerintah, karena semua orang mempunyai hak asasi manusia. Kita tidak boleh melakukan perbedaan, kita harus melakukan sama, baik di dalam hukum yang sama maupun tidak boleh melakukan diskriminasi apapun kepada seseorang, karena kita ada undang-undang HAM tadi. Nah, kemudian yang kelima adalah asas pemberian sanksi. Asas pemberian sanksi ini adalah penegakan hukum sanksi yang harus dilakukan terkait dengan pasal 118 Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum yang sifatnya itu sendiri dapat berupa sanksi pidana apabila itu dilakukan semena-mena. Jadi upaya untuk penyerapan fungsi di dalam fungsi administrasi ini, asas tersebut harus diperlakukan secara sadar bahwa wewenang itu pemberian fungsi dan administratif sebagai konsep hukum publik. Nah, kemudian yang keenam adalah asas presumption. Ini adalah artinya orang yang bebas, tidak terikat dan merdeka. Sedangkan presumption ini berkaitan mempertimbangkan atau menimbulkan dalam memperkirakan. Dari di dalam asas ke-6 ini adalah orang yang memiliki kebebasan. Artinya untuk mendapat perhatian, untuk meningkatkan atau bagaimana untuk melakukan sesuatu itu. Sebenarnya di dalam secara etimologis adalah peraturan perundang-undangan itu orang yang bebas itu mempertimbangkan atau wewenang yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam kegiatan sosial. Kemudian di asas legalitas, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yang dimiliki. Kemudian yang kedua, wewenang atau di dalam kekuasaan yang dinormakan ini membedakan dengan pengertian kekuasaan. Atau di dalam penerapan asas legalitas diterapkan secara ketat, yaitu fundamental hukum pidana ini sudah termasuk di dalam ditetapkan secara longgar atau tidak fundamental. Demikian pertemuan atau materi pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.